Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, pertarungan intens kembali terjadi di Pulau Aegea dan kali ini pemerintahan dunia sudah mengetahui sumber sinyal milik Vegapunk yang akan mereka kunci untuk menjadi target mereka selanjutnya. Robot kuno adalah pelindung dari sumber siaran tersebut dan benturan tidak akan mungkin bisa terelakkan lagi. Robot kuno versus Gorosei akan segera benar-benar akan terjadi. Nah, bagaimanakah pertarungan mereka akan berlangsung dan apa saja juga yang akan terjadi dengan aliansi setelah Vegapunk ini menuntaskan pesannya tersebut untuk memberi pesan ke dunia tentang kebenaran yang terjadi saat ini. Nah, sebelumnya jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu ya, dan terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian terhibur. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1117 pasti akan menjadi sangat menarik karena akhir arc Aegean Island sudah sangat dekat dan chapter ini dapat menentukan keberhasilan ataupun kehancuran dari cerita ke depan. Selama beberapa chapter terakhir, kita sudah sangat menikmati pesan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Ilmuwan yang jenius ini telah mengungkap satu demi satu rahasia dan pemerintah dunia menjadi sangat marah. Tentu saja mereka masih berusaha untuk menghentikan siaran tersebut dan sebagian besar dari hal tersebut kemungkinan besar akan menjadi fokus utama dalam chapter depan dan kemungkinan besar pesan tersebut pada akhirnya akan selesai ataupun terputus. Gesekan antara raksasa kuno dan juga Gorosei benar-benar dipastikan akan terjadi. Pasalnya, lokasi siput transporter akhirnya ditemukan. Nah, di chapter sebelumnya, York menjelaskan kepada Gorosei bahwa dia akhirnya menemukan lokasi siput transporter tersebut. Gorosei bertanya apakah dia yakin tentang hal tersebut, dan tentu saja mengingat York ini juga seorang Vegapunk. Dia tentu tampaknya sangat percaya diri mengatakan bahwa benda itu dijaga oleh robot kuno. Gorosei sekarang akan beraksi dan berhadapan dengan makhluk yang sangat besar ini memegang siput transporter dan tentu saja itu adalah raksasa besi. Raksasa ini telah terbangun cukup lama, namun perannya sejauh ini masih belum terlihat. Sekarang tampaknya raksasa besi akan mempunyai pekerjaan besar, mungkin yang terbesar di arc ini. Mengingat betapa cepatnya Gorosei, kemungkinan besar mereka tidak akan membuang waktu lagi untuk turun ke Labo Fish menuju Fabrio Fish. Sementara itu, beberapa Gorosei sudah berada di Fabrio Fish, jadi tidak butuh waktu lama lagi bagi mereka untuk sampai ke raksasa besi dan mencoba mengambil siput transporter itu darinya. Meskipun dari kita mungkin berpikir bahwa pertarungan antara raksasa besi dan juga Gorosei akan berjalan mudah dengan kemenangan dari Gorosei, Oda mungkin memiliki kejutan untuk mereka. Kita harus ingat bahwa raksasa besi ini tidak mudah dilawan. Tembakan meriam, api, dan hampir semua hal yang dilemparkan oleh marinir ke sana sama sekali tidak berdampak apapun terhadapnya. Faktanya lagi adalah raksasa besi ini ditenagai oleh energi kuno. Energi kuno terkait dengan Mother Flame. Kita tahu betapa destruktifnya serangan dari Mother Flame. Nah, jika raksasa besi ini benar-benar terkait dengan energi kuno, maka dapat disimpulkan bahwa raksasa ini benar-benar luar biasa dalam hal kekuatan. Robot tidak jauh-jauh dengan hal yang namanya tembakan laser, kekuatan fisik yang luar biasa, penggunaan teknologi-teknologi canggih yang ada di dalam robot tersebut, dan juga kemampuan destruktif dalam menghancurkan sesuatu yang sangat amat kuat. Hal inilah yang menjadi poin penting dari kekuatan robot kuno yang diselimuti oleh energi kuno. Dari hal inilah para Gorosei mungkin akan menghadapi masalah. Faktanya sejauh ini Gorosei telah menjadi abadi dan setiap luka yang mereka terima telah disembuhkan. Jadi ini adalah momen di mana raksasa besi akan menunjukkan cara untuk melukai para Gorosei dengan menggunakan energi kunonya, dan ini bisa menjadi terobosan baru di dalam Pulau Aegea tersebut. Chapter selanjutnya tidak akan hanya berfokus dengan raksasa besi melawan Gorosei. Tentu saja bajak laut topi jerami akan selalu menjadi pusat perhatian. Saat ini nampaknya bagian dari kru bajak laut topi jerami yang akan menjadi fokus adalah kru yang berada di bagian dari Labo Fish. Kru topi jerami di atas sana harus turun secepat mungkin. Saat ini Labo Fish siap-siap saja akan cepat runtuh kapan saja. Ini berarti bajak laut topi jerami harus segera pergi dari sana. Jinbei dan Zoro seharusnya sudah berhasil sampai ke kapal bajak laut. Dan tentu awan sebelumnya diperluas oleh Edison untuk memungkinkan kapal mendarat langsung di air. Begitu Zoro dan juga yang lainnya naik ke kapal, kemungkinan besar Nami akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menurunkan kapalnya dengan selamat. Hal ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah marinir akan mulai menembaki Thousand Sunny? Meskipun hal ini mungkin menjadi masalah dalam keadaan normal, setiap topi jerami dalam keadaan waspada saat ini, Zoro serta Jinbei harus cukup kuat untuk menahan serangan apapun yang dilancarkan ke mereka.
Sementara itu pada Fabio Puig, Luffy, Sanji, Franky, dan juga yang lainnya, kita juga akan mengetahui kondisi dari mereka. Seperti diketahui dengan Nasujuro yang fokus akan melawan robot kuno, kemungkinan besar mereka akan naik ke kapal raksasa dan bersiap untuk melarikan diri. Nah, hal ini pun akan menandai berakhirnya pesan dari Vegapunk. Ilmuwan jenius ini telah menyampaikan pesan yang sangat panjang selama beberapa waktu, dan pesan tersebut sepertinya akan berakhir secepatnya. Sebagian besar informasi yang dia ketahui tentang abad kekosongan telah selesai. Di chapter sebelumnya, dia berbicara tentang mereka yang mengetahui rahasia sebenarnya dunia dan mengelilingi bajak laut Roger. Sekarang bagian dari pesan tersebut telah selesai, yang berarti pesan dari Vegapunk tidak akan bertahan lama untuk sejauh ini sekarang. Pesan ini akan berakhir dengan dua cara. Entah Vegapunk berhasil mengakhiri pesannya sendiri yang berarti raksasa besi mampu bertahan melawan Gorosei, atau Gorosei akan menemui siput transporter dan mengakhiri pesan dari Vegapunk tersebut. Dan tentu akan menarik apabila penutup pesan dari Vegapunk ini akan merujuk ke satu rahasia utama yang terungkap. Apakah itu nama dari kerajaan kuno, sesuatu hal tentang Will Audi, atau penggambaran Joy Boy dan juga Im Sama dalam bentuk fisiknya. Apapun itu, pastinya kita semua akan menantikan gemparnya akhir pesan dari Vegapunk, tepatnya pada waktu Gorosei memutus koneksi pesan tersebut. Ini seperti halnya Profesor Clover di Ohara yang pada saat itu ingin menyebut nama dari kerajaan kuno, namun dia ditembak dan kita sampai sekarang masih belum mengetahui informasi tersebut. Mungkin hal berbalik akan terjadi pada Vegapunk dengan pada saat dia sudah menyebut nama kerajaan tersebut, sumber sialan berhasil diputus oleh Gorosei. Ada sebuah hal yang menarik, video game di Jepang tahun 1998, Tile Concerto, memiliki karakter bernama Iron Giant dan sumber kekuatannya berasal dari hardcore-nya, alias inti hati darinya. Ini berarti bahwa untuk menghentikan siaran, Gorosei harus benar-benar mengalahkan makhluk purba yang benar-benar kuat ini. Apalagi menariknya saat kita bertemu pertama kali dengan Vegapunk, dia berteriak, "Aku gagal lagi, hancurkan." Nah, mungkinkah ini berarti dia telah mencoba keluar dari raksasa besi dan gagal sebelumnya? Ini adalah chapter 1066 yang berjudul Kehendak Ohara. Yep, mungkinkah robot besi bertanggung jawab melaksanakan kehendak itu setelah hati Vegapunk berhenti? Jika memang benar robot kuno adalah teman dari Joy Boy, penggambaran dan kekuatannya rasanya benar-benar akan dahsyat dan bisa untuk mengulur waktu dalam melawan 5 Gorosei yang akan menuju ke arahnya. Sampai dengan selesainya pesan tersebut, robot kuno tak akan menyia-nyiakan waktu lagi dan berharap penembusan dosanya kepada Joy Boy yang akhirnya selesai tepat pada waktunya. Apa mungkin juga berkenaan dengan hal ini pun, Luffy akan membantu robot kuno dan melawan Gorosei. Di awal chapter kita melihat mimpi Luffy yang sangat ingin untuk mengendalikan sebuah robot, dan mungkin saja ini akan terjadi pada pertarungan epik yang akan melibatkan Luffy dan robot kuno dan juga Joy Boy yang akan berhasil untuk mengendalikan robot kuno ini kembali. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan dalam video kita kali ini. Jika kalian punya request ataupun pendapat menarik soal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.